Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan pelajari mengenai sumber daya alam dan kegiatan ekonomi setempat, yaitu pelajaran IPS pada kelas 4. Nah, yang pertama sebelumnya kita akan mempelajari tentang sumber daya alam dan ekonomi. Jadi tujuannya adalah pembelajaran hari ini agar kalian mengetahui apa itu sumber daya alam dan apa saja yang jenis-jenis sumber daya alam dan serta macam-macamnya dan bentuk-bentuknya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kalian dengar bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian pahami. Baiklah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini, yaitu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu merupakan kekayaan alam di suatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu, siapa yang tahu? Ya, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali atau dilestarikan lagi. Nah, setelah kita menggunakannya, contohnya itu kita ambil saja sebagai jenis hewan dan tumbuhan. Nah, sumber daya alam yang selalu tersedia setiap saat di alam juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya lagi adalah air, udara, tanah. Nah, itu salah satu yang dapat diperbarui. Nah, selanjutnya itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ayo, siapa yang tahu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa saja? Oke, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak bisa kita hasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber daya alam mineral logam, sumber daya alam mineral bukan logam atau batu-batuan, dan sumber daya energi. Itu tiga jenis itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa kita perbarui. Nah, jadi sudah ada dua sumber daya alam, yaitu yang pertama sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang kedua itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, selanjutnya itu peta persebaran sumber daya alam di suatu tempat berguna untuk mengetahui dengan cepat daerah mana yang menghasilkan suatu sumber daya alam. Nah, sehingga kita dapat memanfaatkan dengan lebih optimal. Jadi, bentuk dalam beserta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya itu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan. Jadi seperti sumber daya alam energi itu bisa meningkatkan ekonomi ketika kita memiliki energi seperti energi listrik, energi pembangkit listrik untuk menyalurkan semua kegiatan itu agar dilancarkan. Nah, jadi sumber daya alam merupakan karunia Allah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, usaha pelestarian sumber daya alam ini antara lain itu ada dengan berhemat. Jadi
banyak menanam pohon, mendaur ulang seperti sampah plastik, sampah organik, anorganik itu bisa didaur ulang lagi. Jadi itu kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi kita salah satunya kita banyak-banyak menanam pohon, terus itu tidak merusak lingkungan. Jadi kita harus menjaga lingkungan agar sumber daya alam yang ada itu dijaga dengan baik, supaya kita bisa mengambil untung dari sumber daya alam tersebut. Tentunya saja kita ekonomi ini sangat membutuhkan sumber daya dari pohon, dari logam, dari listrik seperti energi dan jenis-jenis energi yang lainnya. Semuanya jika kita tidak merawatnya, maka itu semua perlahan akan habis, musnah, dan kita semua akan kesusahan untuk meningkatkan keekonomian, dan tidak susah juga untuk mencari sumber daya untuk kita bertahan hidup. Maka dari itu, jagalah alammu dan lestarikanlah alammu. Ya, baiklah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.